apa-apa. Astagfirullahaladzim. Bukan. Tapi bukan aku sakitin kita. Inilah akibat kamu tidak mau menuruti keinginanku. Sekarang anakku yang akan menanggung akibatnya. Kamu bukan Abah. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Ustaz, ini nasi tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Risa, kayaknya kita harus pergi dari sini. Ayo, Nak. Rustam, mau apa kamu kesini? Pergi kamu dari rumah ini. Hilda. Jauhkan tangan kotormu itu dari aku. Sampai kapan lu menolak gua? Sampai kapan lu mau tinggal di gubuk reot ini, ha? Apa lu nggak kasihan melihat bapak lu yang terus-terusan menderita seperti itu? Aku nggak pernah percaya sama semua kehebatan kamu. Buat aku, hanya Allah lah yang maha besar dan tiada tandingannya. Mana Tuhan lu itu? Hah? Mana? Ayo minta tolong. Ayo. Pergi kamu. Pergi. Tangkap mereka. Jangan. Lepasin. Diam lu. Lepasin. Jangan. Tolong. Sepi sekali kampungnya. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ada apa? Permisi, mau nanya. Saya lagi mencari kakek Hashim. Beliau tinggal di kampung Cijeruk. Barangkali Mas kenal. Ini saya punya alamatnya. Saya lagi cari. Enggak, Mbak. Saya nggak tahu alamat itu. Kalaupun saya tahu alamat itu, saya sarankan urungkan niat Mbak untuk pergi ke sana. Loh, kenapa, Mas? Loh, Mas? Ya, dia pergi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kampung ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenapa Mas kayak panik gitu, Mas? Saya kemarin mau minta tolong pada Pak Kiai Abbas. Ini menyangkut nyawa seseorang. Astagfirullahaladzim. Iya, sebentar, saya panggilin ya. Pak Kiai. Ini Mas, ada yang nyari Pak Kiai, katanya penting banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Dek? Jadi begini Pak Kiai, saya ini adalah murid Pak Kiai Hashim. Saya kemari atas perintah beliau. Ada apa? Ada yang mau mencelakai Kiai Hashim dan keluarganya. Saya merasa bakal ada hal buruk yang akan menimpa diri saya dan keturunan saya. Maksud Pak Kiai? Boleh saya minta tolong sama kamu? Boleh Pak Kiai. Tolong sampaikan surat ini kepada Kiai Abbas, ya. Kelak, apabila terjadi sesuatu kepada diri saya dan anak keturunan saya, tolong sampaikan pesan ini kepadanya. Astagfirullahaladzim. Ryan, Andra, kalau begitu kalian harus segera pergi ke sana sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan, Pak Kiai. Begini loh, kita mau menolong sahabatnya Pak Kiai.
Iya ya, kalau gitu kayak biasanya ya, Lulu ikut. Lulu butuh banget buat berita, makanya Lulu kesini. Untuk kali ini sebaiknya jangan lu, karena ini situasinya berbahaya dan jauh lagi tempatnya. Pak Kiai, bukannya Pak Kiai sendiri yang bilang sama Lulu, kalau Allah nggak pernah tidur. Lulu percaya sama Allah kok. Allah pasti akan menjaga Lulu, Andra, sama Ryan kok Pak Kiai. Kalau niatmu sudah bulat, silakan. Tapi hati-hati di sana ya. Oke Pak Kiai, kalau gitu Andra, Lulu, dan Ryan berangkat segera. Doakan kami selamat sampai pulang lagi Pak Kiai. Insya Allah, doa saya akan menyertai langkah-langkah kalian di sana. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, antar kita ke sana Mas. Takut sama kalian. Lo keras kepala juga ya. Lo tanda tangani surat penyerahan tanah itu, atau lo akan menderita lebih parah daripada ini. Walaupun aku harus mati untuk mempertahankan kampung ini supaya nggak jadi kampung maksiat. Aku rindu. Lillahi ta'ala. Hidup adalah pilihan. Kamu pilih tanah atau Tolongin jangan sakiti anakku. Dia nggak tahu apa-apa. cepat tanda tangan itu. Hei, atau lo mau ngelihat anak lo jadi bangkai? Setelah tiba nanti, mungkin saya tidak akan bisa mengantar kalian sampai ke tempat tujuan. Lah, lu gimana sih Bang? Ih, bercanda aja. Kan yang minta tolong sama kita kan ya si abang ini. Terus masa sekarang mau ninggalin kita tengah jalan gini, enak aja. Antarin kita sampai tempat tujuan. Dra, jangan kasar gitu. Tenang dulu lah. Ah, lu Rey. Nih, lu pikir dong, pakai logika. Kita kok ditinggal tengah jalan sini nyasar kita. Orang niatnya buat baik kok malah dibahayain sama nih orang. Jangan bercanda, Bang. Ndra, udah dong, Ndra. Jangan memperkeruh suasana. Kamu kok malah jadi mancing keributan gini sih, Ndra? Maafin teman saya, Mas. Dia emang orangnya suka ceplos-ceplos. Tapi jujur, sebenarnya apa yang menimpa Pak Kiai Hashim dan keluarganya? Dulu, kampung kami aman dan tentram. Karena diliputi ajaran agama yang baik dan benar selama masih dipimpin oleh Kiai Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Padahal kita udah rela menjual tanah orang tua kita. Betul. Gak bisa didiemin itu. Iya betul itu, nggak bisa didiem ya Bang Rustam. Betul. Ah, ngajar dia. Ay, sebenarnya teh Pak Rusam nggak boleh kayak gitu sama kita. Itu tanah apa? Tanah siapa? Punya kita, tanah hak kita, ya nggak? Betul Bang. Betul itu Bang, betul. Kita semua dibodohi sama dia. Ya, jangan dibiarin, kasih lah.
kasih mereka pelajaran. Bahasa dah ulang lain, bahasa. Mas, yang jemput dek mas. Orang samukul maning mas. Itu akibatnya kalau berani melawanku. Tapi semuanya berubah semenjak warga tergiur menjual tanahnya dan diiming-imingi harga yang besar. Tapi sejak jemaah Kiai Hasim satu persatu habis, Kiai Hasim mulai sakit-sakitan. Berapa warga yang nekat menjenguk Kiai Hasim dan keluarganya. Tapi semenjak pulang, dia sangat terancam nyawanya. Ini Mbak Ida makanannya. Wah, terima kasih. Iya Mbak Ida. Nggak masuk dulu, Pak? Nggak usah Mbak Ida, makasih. Saya titip salam aja buat Pak Kiai. Oh. Assalamualaikum. Selama ini banyak kejadian di luar nalar saya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kenapa semua bisa terjadi seperti ini? Anakku, istriku. Rustam memang ibarat seperti jemaah iblis. Dan gak ada satupun yang menandinginya. Inilah konsekuensinya kalau kalian berani melanggar peraturan. Kalian jahat! Kalian jahat! Astagfirullahaladzim. Mas serius? Lu gak nyangka ada orang sadis itu. Dan dari cerita Mas ini, bisa jadi ilmu yang didapatkan sama Rustam itu didapatkan dengan cara bersekutu dengan iblis. Masya Allah, lo yang bener, Sepertinya begitu, Ndra. Segitu sadisnya yang namanya Rustam. Hah, Rey? Heran, gue bener-bener heran. Ada ya orang yang kayak Rustam itu zaman sekarang ya. Masya Allah. Ndra, kayaknya jalannya makin sepi ya. Iya nih. Iya ya? Ini kok jalannya jadi makin sempit, Rey? Mas. Sampai sini aja ya saya turun, Mas. Mas. Weh, enak aja lo sampai sini. Mas, anterin kita dulu. Paling nggak sampai ketemu perkampungan. Jalanan sepi gini mulu tinggalin kita. Nggak. Maafkan saya, Mas. Semoga kalian berhasil ya. Ya, Mas. Allahu Akbar. Ya Allah, Rey. Kabur tuh orang. Udah, Ndra, biarin, Ndra. Mungkin dia punya alasan sendiri kenapa dia ninggalin kita. Lah, lu gimana, Rey? Ini kita ditinggalin tengah hutan nih. Jalan sepi begini. Mau lu nyemplung jurang? Iya, tapi kita juga nggak bisa maksain dia itu kita, Ndra. Udah bisa nggak? Kenapa jadi berantem kayak gini sih? Mendingan sekarang kita cari tuh orang tadi itu loh. Kita ikutin dia, ini kita nggak tahu di mana soalnya. Ayo. Udah kita putar balik aja deh. Ntar malah kenapa-napa lagi di sana. Bentar. Ada orang tuh, gue tanya dulu deh. Pak, maaf saya numpang tanya. Iya, Pak. Bapak tahu kampung Cijeruk? Nggak tahu, Pak.
Saya nggak pernah dengar nama kampung itu. Katanya deket sini mas, kampung Cijeruk. Tadi ada yang nganterin kita sampai sini, cuma orangnya udah pergi. Katanya udah deket ya? Pak, kan tadi saya sudah bilang nggak tahu. Pak, kok marah-marah? Ndra, kok aneh ya? Kok dia juga kabur begitu kamu tanya? Ini ada yang aneh nih. Fix, ini ada yang nggak beres nih. Hah? Sebenarnya ada nggak tuh kampung Cijeruk?